Kita sambut pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau akrab dipanggil Koh Ahok. Pak Ahok, tepuk tangan dong. Selamat malam Pak Ahok. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, kali ini spesial. Tampaknya lelah sekali. Jadi diculik dari balai kota gimana? Harus diculik karena spesial ulang tahun Jakarta dan Mata Najwa maunya yang spesial. Jadinya kita bikinnya di sini. Jadi PLT, apa perbedaan yang paling terasa sejak ditinggal Pak Jokowi? Ditinggal cuti. Surat yang masih dibaca ya lebih banyak. Kalau dulu kan baca berdua, ini baca sendiri kan. Surat, disposisi. Iya. Itu makan waktu sekali. Kita tidak mungkin bisa disposisi kalau tidak baca kan. Udah baca aja belum tentu ngerti. Kalau tidak ngerti belum tentu bisa disposisi juga kan. Jadi itu yang butuh waktu. Tapi kalau PLT wewenang ada dong jelas, walaupun ada batasan-batasan. Gak bisa pecat eselon 2. Padahal dalam hati pengen banget mecat, apa gimana? Ya sekali-sekali ada 1-2 dikorbanin dah supaya takut gitu kan. Wah, ada pejabat di sini langsung deg-degan tuh Pak Wali Kota langsung deg-degan. Baik-baik ini, Pak Camat, Pak Wakil Wali ini baik banget. Enggak ya, jadi bukan. Ini calon wali kota ini. Oh gitu, oke. Jadi tenang aja Pak, enggak kok. Kelihatan mukanya udah kelihatan kok. Kalau nggak benar kan dari mukanya kelihatan kan. Pak Ahok, beban kerja bertambah, tunjangan nambah nggak? Ya sebetulnya bisa nambah, operasional boleh ngembat punya gubernur. Tapi? Ya, cuma kan kurang sopan gitu loh. Jadi nggak berani, masih ada enaknya juga ya Pak Ahok ya? Nggak, lagi pun yang udah ada juga nggak habis-habis, udah ngapain ngambil lagi kan. Alhamdulillah. Kita mah irit-irit aja lah. Pak Ahok, kalau refleksi, ini kan 20 bulan menjadi penguasa Jakarta. Apa sih yang dirasa paling membebani? Ya sebetulnya sih tidak ada beban apa-apa. Yang paling membebani itu kita mesti mengatur orang Jakarta yang 30-40 tahun kebiasa sembarangan. Misalnya itu tinggal di pinggiran sungai. Ya apa salah mereka? Enggak. Memang sejarah Jakarta memang udah salah. Jakarta ini 300-an tahun dari zaman Belanda dibangun hanya untuk orang kaya. Nggak ada untuk orang miskin. Akhirnya orang miskin kemana? Ya cari pinggiran sungai, cari di danau, di waduk, di belakang bangunan. Itu yang terjadi. Dan ini udah bicara puluhan tahun. Nah sekarang mau dibenarkan gimana? Yang ngomongin kan susah, sama kayak kita punya anak kan. Kalau anak udah remaja baru diajarin, capek kita kan, pasti ngelawan dia. Padahal niat kita baik. Nah ini yang repot. Intinya jadi sesungguhnya karena sulit mengatur warga Jakarta yang Bukan. terbiasa untuk Ini sembarangan? Kami yang jadi istilah anak muda tuh galaunya gini. Satu pihak kami ada batasan, ini udah 20 bulan. Kami membangun rumah susun tuh nggak ada yang 6 bulan jadi, rata-rata 1 tahun lebih. Kita mendorong orang, harusnya mendorong dia ke tempat lebih baik kan. Nah ini kan mesti didorong. Nah kalau mendorong tempat lebih buruk, ya namanya tidak manusiawi. Nah mesti menyediakan juga rumah susun yang lengkap. Transportasi lengkap, ada kesehatannya, ada PAUD-nya. Nah semua mesti dipikirin. Itu Marunda pertama nolak semua, nggak mau. Saya kasih pancing TV, kulkas. Bayangin kasih TV, kulkas. Saya tadi bicara sama orang dari Inggris. Kamu kasih tahu saya deh, di mana di dunia ini ada kejadian mindahin penduduk dikasih lengkap bawa badan doang. Cuma Jakarta yang kejadian kayak gitu. Tapi itu pun masih ditolak? Masih dianggap melanggar HAM. Hamburger maksudnya. Aku nggak ngerti HAM yang mana itu. Memang susah gitu. Jadi terlalu banyak orang komentar aja kan. Nah itu kadang-kadang kita panasan juga kan. Apalagi Pak Ahok panasan mulu. Aku sih nggak panasan juga sebetulnya. Ya acting juga kadang-kadang gertak-gertak sambal lah dikit. Pak Ahok, saya ingat adik-adik teman-teman. Dulu saat saya wawancara Anda Pak Ahok di Malang, Mata Najwa di Malang. Anda sempat bilang birokrasi itu ngikut yang atas. Kalau pemimpinnya tegas, bersih, yang bawah tuh akan ke bawah. Nah kalau sekarang gimana? Semua udah ngikut Pak Ahok belum nih? Ya nggak bisa semua ikut. Tuhan aja nggak 100% orang ikut. Nah. Ya kan? Jadi kita prinsipnya kalau bisa di atas 60% ikut sudah bagus. Sekarang sudah berapa persen birokrasi? Saya yakin 60% ke atas sudah oke DKI. Makanya sekarang saya lagi mau ngadu mereka nih. Saya mau membangun pusat pelayanan terpadu satu pintu
di tiap kantor lurah, kantor camat, nanti orang Jakarta mau urus apa saja, nggak usah pusing. Datangnya ke situ, biar dia yang pusing. Enak aja lo jadi pejabat, mesti kita yang pusing. Kalau selama ini kan kita yang pusing kan, urusan surat macam-macam, dibolak-balik, kita pusing setengah mati. Nah sekarang mesti kamu yang pusing. Nah saya mau ngadu nih, nanti yang nerima di depan itu, kalau dia beres, kasih tunjangan. Target saya itu di depan tuh bisa bawa pulang 12,5 juta. Pegawai yang paling di depan. Resmi nih ya? Resmi. Jadi bukan lagi pungli-pungli. Nah, ada TKD nih. Nah nanti kalau suratnya nggak beres kan ketahuan dari dinas mana yang nggak beres. Nah yang nggak beres itu dia catat. Asal dia laporin siapa yang mempersulit dia dapat bonusnya. Nanti lama-lama yang ini yang kita singkirin. Ya kita adu aja 60 lawan 40. Oke. Nanti lama-lama sistem makin jalan, PNS makin kurang. Yang gede-gedenya gajinya. Jadi target saya tahun depan kita mau tambah 10 triliun untuk TKD. Tambah gaji mereka, tapi nggak boleh macam-macam lagi ya. Lu macam-macam gue pecat, tanda tangan dulu. Nah kita tanda tangan buat perjanjian. Oke. Kalau lu macam-macam, pecat, nggak boleh nuntut. Kalau nuntut gue buang ke Pulau Bira, Pulau Seribu sana. Enak Perjanjian kali dulu. dibuang ke Pulau Seribu. Iya dong, indah. biarin kan. Kalau 3 bulan mabok kamu situ. Oh gitu ya. Wadah nggak tahan juga kan. Kita mau ganti presiden aja kira-kira gitu. Yang Ya mana kan? tapi? Ya, aku mah yang kiri kanan oke saja. Ahok hoki-hoki aja kiri kanan.